Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan kehidupan akhirat ya. Ada pertanyaan. Semula saya akan mengakhiri kajian berkenaan dengan orang yang masuk surga dengan mengucapkan alhamdulillah yang pertama ya. Tapi kemarin ada pertanyaan yang sederhana tapi mendalam ya. Karena yang membaca, insya Allah membaca laporan kita melalui WA kepada teman-teman itu bermacam-macam orang gitu ya. Ada yang bertanya, ada yang melewatkan saja gitu kan. Jadi pertanyaan yang menarik gitu. Dia nanya singkat saja, Pak Mahladi, mengapa terjemahannya dada ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 49 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat tersebut ya. Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur ya. Fi sudur jadi dalam dada ya. Dada hati-hati kita. Alladzina utul ilm, bagi orang-orang yang diberi ilmu ya. Wa ma yahjahadu jahada ya. Dan tidak mengingkari ayat-ayat kami bi ayatina illa zalimun. Ya, jahada itu sudah saya jelaskan. Mengingkari dalam arti mereka paham sebenarnya ya, paham dan cenderung membenarkan ayat-ayat tersebut. Tapi karena ada perasaan ingin mengingkari, jadi segala cara dia lakukan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya sudur. Kita sudah tahu bahwa ada 4 tingkatan hati. Pertama, sudrun, itu yang paling luar. Kemudian lebih baik kita umpamakan buah yang ada biji, Sudrun itu pada kulit biji, misalnya apel lah, ya, kulit biji. Sudrun itu di luar. Kemudian bagian isi itu kolbun. Ketiga kulit biji ya, kulitnya biji itu fuadun. Kemudian dalam biji itu ada isi biji disebut lubun ya. Jadi bayangan kita masuk metu ya. Jadi mengapa pertanyaannya ayat ini fi sudur ya, fi sudur, mengapa di dalam hati gitu. Ngapa ada kolbun, ngapa ada fuadun, ngapa ada lubun ya kan gitu. Maksudnya begitu, sederhana saja. Tapi bagi saya pertanyaan ini luar biasa ya, luar biasa. Membongkar seluruh pengertian-pengertian yang sudah kita pelajari. Jadi kalau orang baca Quran ya,
baca Quran sekian ribu ayat, ya, sekian ribu ayat itu ya. Kalau dipahami ya, ayat 1, 2, 3, 4 ya, kita pahami, berarti dia masuk ke dalam hati kita. Tetapi mengapa di lapisan luar? Nah gitu ya. Jadi kita lihat ya, ada orang taat sekali, sembahyangnya bagus kan gitu, ibadah lainnya bagus gitu ya, dalam arti infaknya bagus, tapi ngomongnya tidak bagus ya, berarti ngomongnya tidak bagus. Jelas bahwa ada ayat Al-Quran yang lepas dari dia. Ngomongnya kasar, ngomongnya ya nyeleneh lah gitu ya, menyakitkan hati orang ya. Berarti ada satu ayat atau 2 ayat atau 3 ayat yang lepas dari dia. Nah artinya di dalam surah Al-Isra ayat 52 atau 53 itu Allah minta supaya kita semakin memperbaiki bahasa ya, semakin baik bahasa kita, semakin baik tutur kita, semakin baik penyajian, termasuk tulisan. Kalau zaman sekarang ini tulisan kita ya, saya sudah jelaskan itu, berarti ada yang jebol. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diberi, artinya ada kemauan ya. Jadi ayat-ayat Quran itu akan nempel di dada kita. Nempel. Dia akan menjadi perisai, menjadi pertahanan kita terhadap godaan setan. Karena godaan setan itu akan melanda siapapun, baik dia orang yang sudah bertakwa maupun yang tidak, belum ya gitu. Nah di dalam proses pengertian ini, bahwa kita paham dengan satu ayat Quran, paham ya, berarti masuk di dalam dada, itu tidak jaminan kita bisa lolos dari cobaan, gitu, maksudnya gitu. Masih di dalam sudur, kita sadar bahwa kita harus berbuat baik, menahan marah, gitu kan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memprovokasi hati kita, jadi ada keinginan untuk marah, walaupun kita tahu kita harus sabar, kita paham ayatnya. Oleh sebab itulah maka diletakkan di dalam hati. Dalam arti tidak ada jaminan bahwa kita bisa melaksanakan ayat itu dengan baik. Oleh sebab itu Allah menjelaskan di dalam surah Al-Alaf ya. Mari kita lihat, dulu pernah kita bahas. Kita bahas berkenaan dengan posisi daripada setan terhadap kita gitu. Ini berkenaan dengan orang yang takwa ya. Orang takwa pun bisa ya, jadi target daripada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ya, ini orang takwa ini. Kalau di hati kita ada bisikan yang menggoda ya, berarti walaupun kita tahu ayatnya,
Walaupun sudah masuk di dalam dada, tidak lepas dari kemungkinan kita digoda setan. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita ada bisikan untuk marah, ya, dengan sangat. Padahal kita tahu marah itu sesuatu yang dicegah. Ya. Dalam hadis pun begitu. Ya. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti kita tahu ayatnya. Ayatnya itu tahu. Tapi begitu setan menggoda, nah terlihat kata-kata gangguan setan itu dia pada posisi yang jauh, ya, posisi yang jauh. Karena bagi orang yang takwa itu dia tidak bisa dekat, dia tidak bisa dekat. Biasanya dia posisinya jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka. Nah, yanzaghon. Zaghon. Ya, zaghon. Itu posisi ya setan yang mempunyai jarak, ya. Minasyaiton nazghun fasta'iz billah. Nazghun, posisi dia jauh menggoda kita itu, ya. Fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Maka kita membaca auzubillahi minasyaitonir, bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, begitu kita digoda, kita katakan auzubillahi minasyaitonir. Karena pada posisi hati yang kedua, qalbun, ya. Kalau kita tergoda, artinya hati itu bergerak kepada fuadun. Dari lapisan pertama, kedua, ketiga. Karena fuadun itu yang bertanggung jawab. Hati yang bertanggung jawab itu fuadun. Ya, apabila kita melakukan kebaikan atau keburukan, maka yang bertanggung jawab adalah fuadun. Jadi begitu dari sudun menuju fuadun, dia terhalang oleh lapisan kolbun. Kolbun itu hati yang di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta berlindung jangan sampai masuk ke fuadun. Ya. Jangan masuk ke fuadun pada posisi yang jelek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita selalu doakan ya mukibal qulub sabit qalbi fi dinik. Ya Tuhan yang membalak-balik hati, mantapkan hatiku pada agama. Itu doa kita. Ya. Jadi mengapa dia tidak bisa masuk ke fuadun? Karena perlindungan Allah kepada kita, atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nazgun lebih lanjut, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang yang bertakwa, ya itu. Idza massahum ta'ifum minasyaiton, ketika menimpa mereka pikiran-pikiran jahat. Jadi kalau nazgun itu diteruskan masuk ke pikiran, bagi orang-orang takwa juga di pikirannya dirusak, ya. Ya. Massahum ta'ifum minasyaiton, pikiran-pikiran jahat setan, tadzakkaru, maka mereka ingat kepada Allah, fa idzahum mubsirun. Jadi kalau posisi
ayat-ayat yang kita pahami, kemudian kita digoda oleh syaitan, kita punya warning system, punya warning. Sebab kalau yang nggak tahu. Misalnya kita tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa kalau istri kita meninggal atau suami kita meninggal, maka sebagian harta itu menjadi objek warisan yang harus dibagi kepada anak-anak kita dan kepada suami atau istri yang masih hidup. Kita tidak tahu, maka tercampurlah harta yang haram dengan yang halal, ya kan? Tercampur itu. Maka tanpa kita ketahui, maka terjuallah oleh kita makanlah hartanya. Walaupun mungkin selama kita hidup kita tidak mungkin menjual, katakanlah ini satu rumah, tentu, tapi dipesan pada anak-anak kita, ini harta warisan ibumu, atau kalau mungkin dua ya bisa dibagi, ini harta warisan ibumu yang merupakan harta yang diwariskan kepada kita. Nah, sudah tahu demikian, maka kita terhalang dari keinginan untuk menguasai apa yang sudah menjadi waris. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu namanya. Kalau ada keinginan kita ingin menguasai harta itu, maka dengan adanya pengetahuan, dia sebagai warning mengingatkan, malah nih, ya gitu. Itu harta yang sudah diwariskan kepada kamu dan anak-anakmu. Artinya sudah hak mereka. Hak kita juga bagiannya. Jadi kalau kita ingin, kita harus bicara kepada anak-anak. Kita harus minta izin, ya, minta ridhonya, ya. Itu yang rumit mungkin dalam kehidupan kita itu tidak kita perhatikan. Apabila, ya, bagi orang takwa itu datang pikiran-pikiran seperti itu jahat, ya, dari setan, maka ingatlah, tadzakkaru faidahum mubsirun. Ya. Mereka dapat ingat kepada Allah, lalu segera merasa, salah saya gitu. Salah saya, ya. Saya kira itu saja yang mudah-mudahan jawaban ini mengapa saya perlu lanjutkan itu, karena ini penting sekali, ya. Penting sekali, sehingga pertanyaan itu sangat berkesan bagi saya. Sangat berkesan. Sederhana pertanyaannya dalam pengertian dengan bahasa itu, mengapa enggak pakai sudur, mengapa enggak pakai kolbun, mengapa enggak pakai fuadun, mengapa enggak pakai lubun? Gitu ya. Dengan begitu kita tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Saya kira cukup, mudah-mudahan saya akhiri ya untuk topik itu. Sebetulnya kita masuk topik baru karena ada pertanyaan tersebut. Alhamdulillah perlu kita respon. Bagi saya apapun pertanyaan, apapun kritikan, apapun ejekan, misalnya ngejekan, apapun sifatnya, bagi saya anggap itu suatu hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita, ya. Yang mengingatkan kita kan enggak mungkin suara helikopter. Wahai malam ini, tidak, melalui orang-orang. Itu hidayah sebenarnya. Kita anggap itu suatu hidayah kepada kita untuk kita pelajari lagi, ya. Saya kira cukup, ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.